yang di rumah, apa kabar? Miss harap anak-anak yang di rumah dalam keadaan sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai hingga ibadah kami boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Miss Risma mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan malas-malas. Ayo. Kita mau menyanyi apa kabar, mari bergembira. Semuanya ya. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 sekali lagi. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 silakan duduk. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu pujian lagi ya. Kita menyanyi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita menyanyi sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau membaca merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini melandasi ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami hati siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami telinga yang baik untuk mendengar ya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membaca serta memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dia Tuhan sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, Mem harap semuanya dalam keadaan sehat untuk kembali mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sebelumnya Mem Meli mengajak untuk menyiapkan Alkitabnya. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca sebagian kecil firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang
ayat ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. 1 Korintus pasal 14 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Memeli akan bacakan dan anak-anak di rumah boleh mengikuti. 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya apa yang difirmankan hari ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Untuk nas pembimbing kita hari ini, Memeli ambil dari ayat yang ke-40, yaitu tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memeli mengambil satu tema sesuai dengan pembacaan nas pembimbing kita hari ini, yaitu berlaku sopan dan teratur. Berlaku sopan dan teratur. Apakah anak-anak di rumah sudah tahu apa yang dimaksud dengan sopan? Bagaimana dengan teratur? Apakah kalian sudah tahu? Nah, sekarang Memeli akan menyampaikan sopan adalah sikap ramah yang diperlihatkan dengan maksud untuk menghormati. Sedangkan teratur adalah kegiatan yang dilakukan berturut-turut atau berulang-ulang atau dilakukan tetap, ya. Maksudnya bisa kita lakukan kapan saja, ya. Nah, dari pembacaan kita hari ini 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dan ayat yang ke-40, Memeli mau bercerita. Nah, suatu hari ada seorang anak kecil sedang berpergian bersama ibunya, berpergian bersama maminya di suatu acara. Nah, saat itu maminya izin mau ke toilet. Nah, anak ini gelisah. Anak ini merasa kesepian sendiri, tidak tahu mau melakukan apa-apa, ya. Dan anak ini tertarik untuk ingin menonton melalui handphone maminya. Tapi maminya sedang ke toilet. Aduh, bagaimana ya? Apakah anak ini harus mengambil saja handphone maminya? Nah, tidak seperti itu. Ternyata anak ini sangat sopan, ya. Nah, makanya dia menyusul maminya ke toilet dan berkata, "Mami, saya mau minta izin. Apakah saya bisa meminjam HP-nya Mami? Saya mau menonton Mami. Boleh?" Nah, maminya kaget. Loh, anak ini ternyata sebelum menggunakan barang maminya, dia meminta izin. Nah, lalu maminya berkata, "Oh iya, tunggu ya. Nanti kalau mami sudah keluar dari toilet, nanti mami meminjamkan." Akhirnya anak ini kembali sambil menunggu maminya. Setelah maminya dari toilet, maminya meminjamkan HP tersebut. Nah, dari cerita Memeli ini, itu merupakan salah satu sikap yang sopan. Nah, contoh dari sikap sopan apa saja sih? Nah, Memeli sampaikan ya, bahwa sikap sopan bisa kita tunjukkan dengan berbicara lembut. Ya, jadi kalau kita berbicara kepada orang tua, berbicara kepada guru-guru kita, berbicara kepada teman-teman, kakak kita, nah, salah satu sikap sopan yaitu berbicara dengan lemah lembut. Yang kedua yaitu meminta izin. Nah, seperti yang tadi dalam cerita, anak itu meminta izin ketika ingin menggunakan handphone maminya. Selain itu, kita juga bisa minta izin ketika kita mau berpergian keluar dari rumah, kita minta izin ke mami papi atau orang yang ada di dalam rumah. Dan yang ketiga contohnya yaitu meminta maaf. Ketika kita membuat kesalahan dan berani untuk meminta maaf, artinya kita sudah melakukan sikap sopan. Yang kedua adalah teratur. Bagaimana sih contohnya sikap teratur? Nah, contohnya itu ketika kita setiap harinya kita berdoa ketika kita mau makan. Selain itu,
kita biasanya di sekolah atau melalui Zoom setiap hari kita melakukan renungan pagi. Artinya itu adalah sikap teratur yang kita lakukan setiap harinya. Berdoa setiap hari, renungan pagi setiap hari, itu adalah contoh sikap teratur. Nah, dari pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 14 ayat 40 mengajarkan kita atau menyampaikan kita bahwa sikap sopan atau berlaku sopan dan teratur adalah salah satu karunia roh. Nah, di pasal yang ke-14 ayat 1 di situ menyampaikan tentang judul bacaan, yaitu sekali lagi tentang karunia roh. Nah, jadi sikap sopan dan teratur itu adalah salah satu karunia roh. Jadi apakah kita akan atau bisa melakukan hal tersebut? Nah, yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mau dan supaya kita bisa menjadi contoh untuk berlaku hidup sopan dan teratur. Dan yang terakhir dari firman ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita bisa berlaku sopan dan teratur karena sikap sopan dan teratur adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan semakin sayang kepada kita ketika kita bisa berlaku sopan, berlaku hidup teratur dimanapun kita berada. Nah, jadi Mem harap untuk pembacaan kita hari ini, semoga kita bisa merenungkan, semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembacaan firman kita hari ini, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Memeli ajak kita untuk berdoa. Kita mau berdoa, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, hari ini kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di saat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Terima kasih buat Sir, Miss yang telah memimpin dalam puji-pujian. Terima kasih buat hamba-Mu yang bisa menyampaikan renungan firman hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan bisa berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami membawa doa kami buat anak-anak siswa kami yang masih belajar melalui rumah masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, semoga proses belajar mengajar hari ini dapat berlangsung dengan baik. Berkati pula guru-guru kami, beri kesabaran, beri kesehatan, beri kemampuan untuk mendidik anak siswa kami dengan baik. Dan apapun ilmu pengetahuan yang diberikan, kiranya dapat bermanfaat untuk siswa kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami. Kiranya tetap Engkau berikan perlindungan, kesehatan, untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Bapa, berkati sekolah kami ini, biarlah sekolah ini tetap menjadi wadah yang baik untuk siswa kami menuntut ilmu hingga mencapai cita-citanya. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati, sekiranya apa yang kami lakukan bisa menjadi hal yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, anak-anak ayo bangkit berdiri lagi. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kasih sukacita, damai sejahtera. Ya, semua gerakan, ayo yang semangat ya. Kasih sukacita,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mau akhiri ibadah kita. Mari anak-anak lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami telah beribadah, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami. Lanjut kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang Engkau tutup bungkus kami dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Anak-anak yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Silakan anak-anak masuk ke kelas masing-masing ya. Sampai jumpa.